tenar kok kowe Arya katanya. Ya Allah, aku mau numpang tenar. Teman-teman di sini yang nonton, Arya itu sudah tenar belum? Arya itu sudah tenar belum teman-teman? Coba dijawab. Coba kalau kira-kira se-Indonesia itu orang yang kenal saya itu sudah jutaan apa baru ratusan orang? Perkiraan se-Indonesia orang mengenal saya itu udah jutaan belum? Udah dari zaman dulu tenarnya. Orang mengenal saya itu sudah jutaan. Saya kemana-mana sampai pakai masker. Karena apa? Banyak yang kenal saya. Bukan berarti saya sombong. Tidak. Saya takut ditanya macem-macem. Berhenti. Setiap kemana-mana banyak yang kenal saya. Oh, tenan. Orang yang kenal saya itu jutaan, Drun. Dan jutaan orang itu sudah paham saya. Kerjaan saya adalah melawan arus, melawan kadrun. Ada nggak berani nggak kadrun sama saya? Nggak ada yang berani. Anda lihat aja di TikTok. Di TikTok aja deh, saya nggak punya akun TikTok. Baru bikin kemarin ya, baru 3 hari. Tapi di TikTok banyak itu video-video saya. Di YouTube apalagi. Di Facebook. Oh my God! Wow! Apalagi. Di Twitter apalagi. Di Google apalagi. Kadrun kurang update sih. Ya kan Kadrun nangis kan, guling-guling kan dia, HP-nya dibanting-banting di kasur. Lebih tenar Marcel, makanya Marcel harus berterima kasih sama Samsudin. Coba kalau dia tidak pansos sama Samsudin, nggak mungkin dia terkenal. Wong Marcel kemarin itu fevernya tuh dikit kecil. Dunia pencot itu fevernya itu kecil. Wis to manut aku penak. Kalau upload video itu yang nonton paling 3.000, 5.000 begitu. Kayak si Gundul orang Aceh itu loh. Si Tauku Dobol itu loh. Akhirnya gara-gara pansos sama Samsudin kan semuanya pada tenar. Berterima kasih dong harusnya. Dunia pencot mah nggak ada yang kenal. Bukan sekup nasional. Kalau Arya, walaupun viewer saya itu ya standar, channel baru. Tapi mas saya sudah terkenal di mana-mana. Kalian itu hati-hati para aswaja. Kalau kalian tidak sejalan dengan si Faizar, Anda tidak sejalan dengan si Kuntet Merah, Anda nanti jadi dukun. Anda didukun-dukunkan, karena apa? Rumus untuk menyesatkan sudah capek orang-orang Wahabi itu. Oke, gen. Ya ngono lho. Coba karakter yang suka menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, siapa kalau bukan orang-orang Wahabi Salafi? Karena bahasa itu sudah terdeteksi, akhirnya kata-katanya bukan seperti itu, tetapi Anda akan didukun-dukunkan. Karena keyakinan mereka, dukun itu adalah syirik. Dukun itu murtad. Dukun itu bersekutu dengan setan, tapi nggak sadar kalau bapak ibunya dulu lahir sama dukun. Makanya... Loh, nyanyi ekonomiku mang. Kok nyadang? Ya belum ada
terusan juga dari laporan mereka sih. Itu kan kalau laporan mereka itu diteruskan nanti dan terbukti tidak sesuai atau dengan dalih palsu, dengan laporan palsu gitu ya, terbukti baru kita proses. Tapi kalau untuk saat ini sih nggak ada yang diproses. Tapi kabarnya sudah menyiapkan beberapa pengacara besar nih di Jakarta. Kalau menyiapkan sih enggak, cuma memang ya kayak kemarin dari Bang Sunan Kalijaganya pun bersedia untuk membantu gitu aja sih, jadi kuasa hukum. Terus beberapa hari ke depan juga adalah rencana gitu. Untuk ketemu, hari ke depan mau ketemu dulu ya, ngobrol apa aja nanti gitu. Menyangkut soal si Samsudin ini atau yang Berikut lainnya juga? ya, berikut saya mau belajar tentang hukum yang saya bahas juga sebenarnya. Gimana hukum perdukunan sebenarnya di Indonesia. Kan di pasal 545 sampai 547 kan dilarang tuh. Sebenarnya kok ini bisa nggak, pasal ini seolah-olah nggak hidup gitu. Kok seolah-olah nggak nggak dikerjakan lah gitu. Kenapa nih gitu? Saya mau nanya itu juga Tapi sih. ini prakteknya legal kan semua kan, kalau perdukunan itu legal kan, misalnya kayak itu paranormal itu legal kan sebenarnya. Paranormal yang legal itu pengobat tradisional, bukan orang-orang yang sok tahu tentang hal goib, nggak ada kelegalan. Kalau kayak misalkan dukun santet, dukun pelet itu nggak ada kelegalan. Karena bahkan di pasal 546 KUHP itu menjelaskan larangan tentang penjualan jimat atau membagikan jimat atau membagikan benda yang diyakini memiliki kesaktian. Itu nggak boleh. Jadi sebenarnya di Indonesia pun dilarang praktik perdukunan. Gitu. Tapi kan banyak juga laporan yang udah masuk nih, laporan Marcel di beberapa Polres, terutama Polres Jakarta Selatan. Apakah nanti juga akan membuat laporan balik atau gimana? Tergantung diproses nggak gitu. Kalau nggak diproses, karena ke saya pun Laporannya diterima masalahnya. iya diterima, tapi prosesnya mana? Dari dulu juga organisasi dukun yang sebelumnya juga diterima, sampai sekarang nggak ada apapun. Gitu sih. Karena kalau misalkan ada nih panggilan klarifikasi atau apa dan terbukti tidak sesuai, nanti nggak sesuai dengan deliknya, ya baru nanti kita proses lagi gitu. Tapi kalau untuk saat ini mau mereka buat laporan berapa ratus pun atau berapa puluh pun nggak ngefek apapun ke saya soalnya. Gitu sih. Karena masyarakat Indonesia alhamdulillah juga sudah banyak banget yang cerdas sih sekarang. Jadi bisa lebih kritis terhadap hal-hal yang mereka lakukan gitu. Tapi ada rasa khawatir nggak sih? Karena kan laporannya sudah diterima. Gitu. Oh nggak ada sih. Walaupun Nggak ada. belum ada prosesnya. Nggak ada. Artinya kan sewaktu-waktu bakalan dipanggil Iya. untuk dimintain keterangan Iya. segala macam. Nggak ada. Kalau saya pribadi nggak ada, karena saya meyakini total apa yang saya lakukan ini tidak menyalahi hukum sama sekali. Yang perlu khawatir adalah mereka, karena ketika mereka membuat laporan palsu, itu tandanya mereka bisa dipastikan dipenjarakan. Gitu sih. Kalau saya pribadi nggak ada yang dikhawatirkan, karena memang posisi saya nggak bersalah apapun. Mengedukasi itu nggak dilarang. Gitu sih. Ada lagi? Dengan kemarin, ya. Tanggapannya gimana nih mereka kalau Marcel sekarang baru ditantang sama ada dari Rara Hujan, terus Emang dia nantang enggak sih? ada di artikel juga. Nantangnya apa? Pokoknya kayak dia pengen, jadi Marcel ini kan ada kritik juga sama MUI kan, katanya memecah belah masyarakat. Enggak sih, itu ternyata kemarin itu MUI yang mana? Ketua MUI pun mendukung saya tuh. Kemarin baru buat video, ketua MUI mendukung, terus wakil sekretaris MUI pun mendukung. Jadi memang satu orang itu doang, saya pun nggak tahu tuh beneran dari MUI atau bukan. Nah gitu, itu yang perlu dicek. Itu kan anggota aja sih setahu saya kemarin. Tapi perlu dicek juga beneran MUI bukan tuh yang kontra dengan saya. Kan satu orang itu doang, dari ketua MUI-nya menyatakan dukungan. Menyatakan perdukunan itu haram di Indonesia. Nah, kalau tantangan dia sendiri gimana? Tantangan yang mana ya? Katanya menantang untuk ditembak. Nah itu kan jebakan, sekali lagi ya. Itu saya udah bahas juga di banyak wawancara dan podcast. Itu sekali lagi jebakan. Karena kalau nggak percaya itu jebakan, silahkan lah izin ke polisi kalau boleh, minjem senjatanya, tembakin ke diri sendiri. Karena sebelum dia tuh ada gurunya juga nantangin hal yang sama dulu, koar-koar di medsos. Saya udah jelasin kalau penggunaan airsoft atau airgun ataupun senjata api untuk ditembakkan sengaja ke badan itu dilarang di Indonesia. Nggak bakal dapat izin, mau izin kemanapun. Karena saya udah izin ke beberapa polisi, nggak ada yang mengizinkan gitu. Dan akhirnya si gurunya itu nembak kakinya sendiri pakai airgun.
dan beredar videonya bolong kakinya. Nah, dari gurunya aja bolong, gimana muridnya? Sekarang aneh-aneh aja. Jadi nanti kalau muridnya ini dia nembak diri sendiri mati, ada murid baru lagi nanti, ayo tembak-tembakan. Ya terus aja begitu. Ya sama aja, gurunya aja bolong kakinya. Gitu. Tapi Jadi menyikapi jebakan gitu. tantangannya seperti apa? Menyikapi ya biarkan aja, mungkin memang dia butuh panggung aja sih. Jadi kan gurunya udah banyak dihujat masyarakat ya, karena ketika dia nembak bolong gitu. Karena ya sesuai yang saya ceritakan, kalau air gun itu atau air soft gun ya, ketika ditembakkan ke badan terus nyentuhnya ke kain dulu, ini nggak bakal nembus karena dia nggak nembus ke kain, pelurunya itu nggak tajam, bulat. Nah, jadi ya saya waktu itu nantangin si gurunya untuk coba dong tanpa kain nembaknya. Akhirnya dipraktekin itu yang saya bilang ke kakinya, dar bolong. Nah, udah gurunya aja udah kalah, ini bukan selevel saya lagi kalau yang di bawah-bawahnya ini. Gitu sih. Tapi kan tujuannya berapa sih Bang? Pas awal kemunculan kan langsung rame lagi nih, terus sekarang kan ada kontroversi yang lain. Emang tujuan awal ini apa sih selain yang mau membongkar trik-trik itu? Tujuan saya biar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Karena udah berkali-kali loh Indonesia ini ditipu dan dibodoh-bodohi dengan dukun-dukun berkedok agama. Kayak contohnya dulu ada UGB yang udah dipenjara, sekarang udah bebas sih. Dulu dipenjara karena main trik-trik receh, terus berhasil nipu banyak masyarakat Indonesia tuh. Ya kan, ada yang kan saya ngeliat tuh korban-korbannya banyak yang berkomentar, ibu saya nih cuma jualan sayuran, ngumpulin duit banyak, terus pengen berobat malah ditipu. Ini kan kasihan, ditipunya 8 juta, 10 juta dan sebagainya. Terus pada saat kasusnya Dimas Kanjeng juga kita udah belajar nih, banyak dukun berkedok agama gitu. Tapi ya lagi-lagi ketika ada dukun berkedok agama baru yang muncul menduitkan, kok ya dipercaya lagi. Ini seolah-olah masyarakat Indonesia nggak belajar dari pengalaman. Maka dari itu saya mau menegaskan, ayolah jangan lagi tertipu sama dukun-dukun berkedok agama gitu, biar nggak dirugikan gitu. Edukasinya ke situ. Iya, biar masyarakat Indonesia nggak gampang dibodoh-bodohi, biar bisa lebih kritis ketika melihat sesuatu yang menurut mereka tuh ajaib. Dan ya dari kejadian ini saya malah justru gini, ini menunjukkan bahwa Allah mau menunjukkan, Allah Azza wa Jalla tuh mau menunjukkan bahwa dukun itu kalau sakit ya ke dokter dia, terus kalau ada masalah ya dukun itu pasti ke polisi, bukan pakai ilmunya. Jadi begitupun masyarakat awam, ketika ada masalah ya ke polisi, jangan malah bayar dukun untuk santetan. Karena kalau memang santet, kan katanya yang Persatuan Gabut Indonesia itu kan katanya ini yang udah terbukti ilmunya, katanya ada dukun santet juga. Santet dong, coba silakan gitu. Kalau emang terbukti santetnya, santet dong, ditunggu nih, jangan banyak bacot gitu. Tapi dalam perjalanan ini kan si istri Bang Marcel sendiri kan ada ketakutan ada pelapor di Abang, gimana sih? Oh, kekhawatiran itu mah kekhawatiran inilah cewek ya. Karena kan makin kesini kan makin banyak yang dikenal, terus banyak wanita-wanita juga yang penonton TikTok sih itu, penonton TikTok, medsos. Banyak ya, menurut saya sih cuma bercandaan doang sebenarnya. Bercandaan, cuma ya istri khawatir aja. Saya kan belakangan ini jarang ketemu istri nih, jarang pulang ke Bandung gitu kan. Job Senin sampai Minggu bahkan ini di Jakarta terus. Jadi ya mungkin muncul kekhawatiran itu karena saya jarang ketemu sekarang gitu. Tapi nerangin ke istrinya sendiri gimana? Nerangin ke istri sih ya saya bilang kalau ini profesionalitas aja, kan beberapa kali saya juga berperan jadi pacar dari wanita gitu kan. Ya saya udah berusaha nerangin sih kalau ini profesionalitas aja gitu sih. Sekarang ini masih ada takut gitu sih istri boleh tinggal lagi. Ya kalau saya obrolin baik-baik sih dia mengerti sih, udah cukup paham juga. Kecuali ya kayak misalkan saya balesin